Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Baik anak-anakku yang kubanggakan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, melanjutkan pada minggu yang kemarin, yaitu masih bab pertama, itu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang kubanggakan, yang perlu kalian ketahui, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian harus dapat mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Atau yang terakhir, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, kita akan masuk ke materi. Pada pagi hari ini masih meneruskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di situ presiden pertama di Indonesia yaitu Insinyur Soekarno ya. Itu sebagian pihak menyebut masa ini pada tahun 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Namun pada masa ini demokrasi ini dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana demokrasi ini diamatkan nilai-nilai Pancasila itu cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Seperti itu. Lanjut. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, di situ juga ada 7 pahlawan. 7 pahlawan tersebut itu adalah pahlawan yang terjadi pada peristiwa pemberontakan PKI. Maksudnya pemberontakan PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia atau disebut juga G30S PKI. Maksudnya Gerakan 30 September, itu ya, pada tanggal 30 September 1965 itu sering disebut G30S. Itu PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Nasution. Di situ adalah pahlawan peristiwa pemberontakan PKI. Lanjut. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat, atau disebut juga Tritura. Di Tritura ini yang perlu kalian ketahui, ada pun 3 isi dari Tritura itu. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Lalu masih penerapan Pancasila dari masa ke masa, pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru itu ya, yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada Orde Baru itu diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Baik, yang terakhir ya anak-anakku, masih
dalam pemimpinan Bapak Soeharto pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Baik anak-anakku, mungkin pada pagi hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Silakan materi ini kalian ringkas atau rangkum buat penambahan materi pada bab pertama ini. Setelah itu silakan kalian kerjakan tugas individu ini ya. Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru. Boleh melalui berbagai sumber. Silahkan kalian bisa cari di sumber manapun ya. Yang pertama kelebihannya 1, 2, 3, 4, 5, kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dan optimis. Semoga kalian menjadi anak yang baik dan sukses untuk generasi muda bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selesaikan tugasnya. Semangat.